Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Ratnadila dari Institut Kesehatan Raja Wali Bandung dengan NPM 61228, Prodi Sarjana Kebidanan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Suci Nurul Aini selaku dosen mata kuliah Fisika Kesehatan dan Biokimia yang mana telah memberi kesempatan untuk menjelaskan tentang mutasi genetik pada sintesis protein dan cara-cara mengantisipasi cacat bawaan lahir. Sebelum kita memulai presentasi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baiklah, kita mulai presentasinya. Presentasi kali ini berjudul Mutasi genetik pada sintesis protein dan cara mengantisipasi cacat bawaan lahir. Mutasi genetik. Mutasi genetik adalah perubahan permanen dalam urutan DNA yang membentuk gen sehingga urutannya berbeda dari apa yang ditemukan pada kebanyakan orang. Gen adalah bagian sel yang berada di dalam kromosom. Bagian ini bertugas untuk membawa informasi genetik yang tersimpan di dalam DNA dari orang tua ke anak. Informasi genetik inilah yang membuat anak dan orang tua bisa punya kemiripan, mulai dari kemiripan fisik seperti wajah dan rambut, hingga penyakit yang diderita. Mutasi gen disebabkan oleh adanya perubahan dalam urutan nukleotida perubahan genotif. Bahan-bahan penyebab terjadinya mutasi disebut dengan mutagen, sedangkan individu yang memperlihatkan perubahan sifat fenotipe akibat mutasi disebut mutan. Sedangkan dikutip dari National Human Genome Research Institute, mutasi gen adalah perubahan urutan DNA yang disebabkan oleh kesalahan penyalinan DNA yang dilakukan selama pembelahan sel, paparan bahan kimia atau mutagen, hingga infeksi oleh virus. Mutasi gen adalah proses rumit yang melibatkan satuan terkecil dari suatu organisme, yaitu sel dan DNA di dalamnya. Pada beberapa kasus, mutasi gen yang terjadi juga bisa memberikan dampak positif untuk tubuh, seperti membuat kita lebih kebal terhadap suatu penyakit. Pada orang yang mengalami mutasi gen, DNA di dalamnya lah yang mengalami perubahan. Mutasi bisa terjadi hanya pada DNA atau meluas hingga ke kromosom yang melibatkan beberapa jenis gen. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik atau DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen maupun pada taraf kromosom. Mutasi pada tingkat kromosom disebut aberasi. Mutasi pada gen dapat mengarah pada munculnya alel baru dan menjadi dasar bagi kalangan pendukung evolusi mengenai munculnya variasi-variasi baru pada spesies. Perubahan pada sekuens basa DNA akan menyebabkan perubahan pada protein yang dikode oleh gen. Contohnya, bila gen yang mengkode suatu enzim mengalami mutasi, maka enzim yang dikode oleh gen mutan tersebut akan menjadi inaktif atau berkurang keaktifannya akibat perubahan sekuens asam amino. Namun mutasi dapat pula menjadi menguntungkan bila enzim yang berubah oleh gen mutan tersebut justru meningkat aktivitasnya dan menguntungkan bagi sel. Proses mutasi gen. Mutasi gen dapat diklasifikasikan dalam dua cara utama, yaitu mutasi turun-temurun yang diwariskan dari orang tua dan hadir sepanjang hidup seseorang di hampir setiap sel dalam tubuh. Mutasi ini juga disebut mutasi germline karena mereka hadir dalam sel telur atau sel sperma orang tua mereka, yang juga disebut sel germinal.
Ketika telur dan sel sperma bersatu menghasilkan sel telur yang telah dibuahi dan menerima DNA dari kedua orang tuanya. Jika DNA ini memiliki mutasi, anak yang tumbuh dari sel telur yang dibuahi akan memiliki mutasi di setiap selnya. Mutasi diakuisisi atau somatik terjadi pada beberapa waktu selama hidup seseorang dan hadir hanya dalam sel-sel tertentu, tidak di setiap sel dalam tubuh. Perubahan ini dapat disebabkan oleh faktor lingkungan seperti radiasi ultraviolet dari matahari atau dapat terjadi jika terjadi kesalahan ketika penyalinan DNA itu sendiri selama pembelahan sel. Mutasi yang diperoleh dalam sel somatik atau selain sel sperma dan sel telur tidak dapat diteruskan ke generasi berikutnya. Sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA, yaitu berupa urutan basa nitrogen. Maka, sintesis protein sendiri adalah proses di mana sel-sel individual disusun membentuk protein. Istilah ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari saat menjalankan kelangsungan hidup, yakni pada saat makan. Makanan yang telah dimakan tentunya akan dicerna oleh sistem pencernaan yang akan diolah menjadi energi di dalam tubuh manusia. Pada saat proses pencernaan itulah terjadi istilah sintesis protein. Sintesis protein sendiri memiliki tujuan, yaitu untuk menghasilkan berbagai macam produk protein seperti enzim-enzim pencernaan, hormon, dan lain-lain. Protein sangatlah penting. Proses sintesis atau pembentukan protein memerlukan adanya molekul RNA yang merupakan materi genetik di dalam kromosom, serta DNA sebagai pembawa sifat keturunan. Informasi genetik pada double helix DNA berupa kode-kode sandi atau kode genetik. Nah, kode-kode sandi tersebut nantinya akan dibawa atau dicetak untuk membentuk RNA. Informasi berupa urutan kode-kode sandi pada RNA akan dirangkai menjadi asam-asam amino, polipeptida, sampai terbentuk protein. Manfaat sintesis protein. Sel-sel sintesis protein ke seluruh tubuh. Protein-protein ini yaitu protein struktural, merupakan adanya sebuah protein yang membentuk struktur sel, membran organel, protein membran plasma, mikrotubulus, mikrofilamen, sentriol, dan banyak lagi. Protein rahasia dari sel seperti antibodi dan hormon. Sel yang berbeda memiliki protein yang berbeda yang menentukan sifat fisik dan kimia sel dan membedakan satu sel dari yang lain. Sebagai contoh, banyak sel otot mengandung aktin dan miosin ketika tidak ada sel saraf. Cara mengantisipasi cacat bawaan lahir. Hal yang dapat sebabkan anak lahir cacat. Yang pertama, faktor genetik. Kedua, masalah kromosom. Yang ketiga, gaya hidup dan lingkungan. Keempat, infeksi. Kelima, paparan obat dan bahan kimia. Keenam, merokok dan meminum alkohol saat hamil. Ketujuh, ibu obesitas. Beberapa faktor resiko kelainan kongenital pada bayi baru lahir. Yang pertama, ibu merokok saat hamil. Kedua, ibu minum alkohol saat hamil. Ketiga, ibu minum obat-obatan tertentu saat hamil. Keempat, ibu hamil di usia tua, misalnya
hamil di usia lebih dari 35 tahun. Kelima, ada anggota keluarga yang juga memiliki riwayat cacat lahir sebelumnya. Cacat penyakit bawaan lahir. Yang pertama, penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan adalah kelainan yang terjadi saat si kecil masih dalam kandungan. Kondisi ini terjadi karena adanya ketidaknormalan pada organ jantung. Kelainan bawaan pada jantung ini dikategorikan menjadi beberapa jenis, tergantung pada kelainan struktur dan tingkat ketidaknormalan jantung si kecil. Ini adalah contoh gambar dari seorang anak yang memiliki penyakit kelainan jantung bawaan. Penyakit selanjutnya yaitu atresia ani. Atresia ani adalah atau anus imperforata adalah kelainan kongenital yang menyebabkan anus tidak terbentuk dengan sempurna. Akibatnya, penderita tidak dapat mengeluarkan tinja secara normal. Kondisi ini biasanya terjadi akibat gangguan perkembangan saluran cerna janin saat usia kehamilan 5-7 minggu. Penyakit selanjutnya, bibir sumbing dan celah pada langit mulut. Bibir sumbing dan celah pada langit-langit adalah salah satu cacat lahir yang sering dijumpai. Sumbing adalah kondisi terbelah pada bibir atas atau pada atap mulut atau langit-langit keduanya. Bibir sumbing dan celah pada langit-langit merupakan hasil dari perkembangan struktur wajah pada bayi yang belum lahir tidak menutup sepenuhnya. Selanjutnya yaitu anencephalus. Anencephalus ialah otak yang tidak berkembang sempurna disebabkan karena kegagalan dari tabung saraf atau untuk menutup pada bagian ujung atasnya yang dapat mengakibatkan keguguran, janin mati dalam kandungan atau bayi yang mati setelah dilahirkan. Karena kecacatannya cukup berat, bayi tersebut tak akan mampu bertahan hidup lebih lama sehingga akan meninggal dunia segera setelah dilahirkan. Selanjutnya yaitu omphalokel. Omphalokel merupakan kelainan berupa protusi isi rongga perut keluar dinding perut sekitar umbilicus. Benjolan terbungkus dalam satu kantong. Dalam pengertian lain dikatakan bahwa omphalokel adalah penonjolan dari usus atau isi perut lainnya melalui akar pusar yang hanya dilapisi oleh peritoneum atau selaput perut dan tidak dilapisi oleh kulit. Cara mencegah terjadinya cacat bawaan lahir: menjaga asupan makanan bergizi, mengkonsumsi asam folat, rutin melakukan pemeriksaan, menghindari asupan alkohol selama hamil, menghentikan kebiasaan merokok, menghindari paparan infeksi, menjaga berat badan tubuh saat mempersiapkan kehamilan, melakukan vaksinasi. Sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata dalam penyampaian presentasi saya. Sebelum saya mengakhiri, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.